Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemirsa Firman Tuhan, hari ini saya berbahagia sekali bisa berkunjung ke Desa Penusupan, Kecamatan Rembang. Kali ini saya diberi kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan pengurus keluarga besar Madain. Alhamdulillah kita semuanya berada di negara Indonesia, hidup di negara Indonesia yang berbhinneka tunggal ika dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Sayang sekali kalau kekayaan yang melimpah ruah ini tidak kita kelola dengan baik, baik kekayaan budaya, kekayaan tradisi maupun kekayaan sumber daya alam. Pada kesempatan kali ini, Rembuk Tua ingin mengulik lebih dalam mengenai paham Madainisme. Namun sebelum itu, uh, saya perlu memperkenalkan pengurus dari keluarga besar Madain. Untuk kali ini, sebelum kita mulai bincang-bincangnya, kami persilakan kepada pengurus keluarga besar Madain. Dalam hal ini akan dikenalkan oleh Ketua Umum Pengurus Keluarga Besar Marhain Kabupaten Purbalingga. Monggo kepada Bapak Supriyono kami silakan untuk memperkenalkan anggotanya. Terima kasih seluruh sahabat seperjuangan dalam masyarakat dan manusia dan apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan kekuatan pada Pak Presiden ini kami dari jajaran dalam pimpinan keluarga besar Kabupaten Purbalingga punya banyak banget, tapi kita terlalu lengkap. Mengucapkan terima kasih yang ada di dalam ini dan ini kok penghargaan karena di pagi hari ini ketahuan kegaluan ujian masyarakat tadi itu berdua yang berdua ruangnya tahu ada di selatan kalau kalian di sini sekarang sebenarnya kalau mau tidak pulang dari sekretariat saya pakai ada di Marang Sopan miras pantas barangkali untuk muter-muter di wilayah pedesaan tidak di kalau penanda untuk silaturahmi di tempat kegiatan saya desa Penusupan dan begitu. Oleh karenanya setelah kali ada karya itu yang dari tujuan Indonesia mudah-mudahan seperti apapun sepanjang baik ada manfaat daripada kita lebih kuat mengawali bagaimana kita untuk bisa berbuat lebih banyak lagi hal yang berkaitan dengan manfaat. Disini saya perkenalkan saya yang kebetulan dituakan sebagai ketua DPK KPM Kabupaten Purbalingga hasil mustam tahun 2002 yang masa pengabdiannya akan berakhir pada tahun 2007. Nah, di samping saya ini wakil ketua bidang ideologi dan pendidikan. Jadi kalau kita berbicara tentang Madainisme ini beliau nanti yang akan menimpa lanjut. Kemudian di sebelahnya lagi langsung berbagi ini ketua yang wakil ketua bidang penantian masyarakat bidang Biro pengajian masyarakat kaitan dengan senian berupa Maret Putih
kampung saya itu Pak kopi dan pilih sebelum nanti kita lebih lanjut, dulu juga itu keluarga besar Mak Denis itu hadir tahun 95. Saya dengan tingkat itu tahun 97. Yang kelas itu di tingkat nasional itu hasil munas itu tahun 93 itu melahirkan kepemimpinan gerakan Profesor Yusuf dan Pak Mulyadi, Profesor Mulyadi. Kemudian pada munas kedua di Jogja kepemimpinan dipegang oleh Profesor Subdito Hokli spesialis dan yang pada saat itu juga guru besar Universitas Pajajaran Fakultas Kedokteran. Sampai sekarang masih dijabat oleh Profesor Subdito. Di tingkat provinsi Jawa Tengah itu kala itu dipimpin atau diketuai oleh Bapak Sucipto Sarjana Hukum yang kebetulan dia dari anggota Dewan Provinsi Jawa Tengah. Terus di Purworejo awal bentuknya itu diketuai oleh Bapak Ibu Bapak Sucipto itu mantan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Nah, 5 tahun selesai masa tugasnya digantikan oleh Bapak Trisnanto Pributomo yang juga mantan anggota Dewan Provinsi Jawa Tengah. Beliau sudah almarhum, kemudian hasil tahun 3 yang dilaksanakan di Waton itu menyepakati saya meneruskan kebutuhan itu bahwa nah membuka saya sebagai kedua sekretariatnya Bapak Roko Santoso yang dia juga punya tinggal di Lantik dari apa wartawan. Terus kendaraannya Bapak Sutrisno, dia aktivitasnya ada di YPT, SMK YPT, Yayasan Pendidikan Teknologi SMK SMK YPT itu. Terus ketua bidang, wakil ketua bidangnya Bapak Hidrowi tadi perkenalkan, beliau Hidrowi saya tadi juga organisasi dengan sekarang beliau dan bidang apa luas dan informasi Pak Hidrowi tadi lagi tentang partisipasi ekonomi itu puncak ini ada yang mungkin itu kayak sebenarnya itu dan kita bahkan kita memiliki pertumbuhan di kecamatan yang disebut peta ya menurut kecamatan luar terbaik tapi kita pakai itu banyak sebagai mall ya kemudian kalau nanti Pak Panten menanyakan apa itu marden, apa itu mardenis, atau itu mardenis dan kalau kita tentang marden itu kita mengenal bisa marden, atau itu marden dan itu mardenis itu substansi dari apa yang kita geluti di dalam organisasi kita orang dari masyarakat lain dan terus berkaitan jadi program hari ini yang kita KPMT adalah nama
dari sebuah organisasi masyarakat yang bersifat independen, bukan terbentuk dari satu partai politik manapun. Yang konteksnya bagaimana kita bisa mengembangkan dalam pandangan penghayatan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Marxisme kepada keadilan antara sana. Nah, jadi sebenarnya kita program yang kita lebih sebagai pemerintah di dalam membangun karakter dan kembali. Karena semua kata Bung itu berpulang pada bagaimana karakter bangsa. Kalau kita mau menuju kepada tujuan sebagaimana termaktub di dalam alinea kita melindungi segenap bangsa itu bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum serta itu dalam perdamaian dunia dan Indonesia. Itu rumit tentang apa keberadaan KPM dan apa yang jadi tujuan kita. Jadi baru untuk dari saya itu besar. Nah ini masyarakat teman-teman di pemerintah semuanya ini tahu sebenarnya roh dari marxisme atau asal usul dari marxisme itu seperti apa? Bahwa bisa dijelaskan kepada pemerintah semuanya. Ya, terima kasih. Ini kita bagi tugas, ya, bagi tugas dan ada beliau wakil ketua bidang itu dan kaderisasi. Tentunya ini bukan substansi yang sangat inti, ya, di dalam kita berbicara tentang organisasi kita belajar kemarin, maka pada Mas Distrofi Ekspekti TN di bidang beda tentang markenisme, markenis dan Oke, terima kasih Pak. Jadi perlu saya terangkan di sini terkait dengan istilah marketing itu adalah sebagai awalnya adalah orang petani dari Bandung yang ditemui oleh Bapak Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno ketika jalan dengan di sekitaran pinggiran kota Bandung Selatan. Dia ketemu dengan yang namanya Marhen. Terjadilah dialog interaktif antara Pak Marhen dengan Bung Karno waktu itu. Kemudian Bung Karno menanyakan siapa namanya Marhen, pekerjaannya apa, adalah sebagai petani. Ini tanah siapa? Tanah petani. Walaupun tanah petani itu banyak yang sangat kecil. Kemudian alatnya campur dan pajaknya juga dimiliki oleh petani yang tapi petani itu tidak bisa berkembang. Kenapa tidak bisa berkembang? Artinya adalah karena sistem, sehingga menyebabkan dia mengalami yang namanya kemiskinan. Kemiskinan itu yang sudah diakibatkan oleh sistem. Nah, kata-kata marketing inilah yang menjadi rujukan bagi Bung Karno untuk mengambil padanan masyarakat Indonesia saat itu, hingga masyarakat yang lemah, masyarakat yang miskin secara bersistematik itu adalah marhen. Kemudian marhenisme adalah dia adalah orang yang pelaku menjadi dilintaskan ke tingkatan kemiskinannya. Marhenis, kita pelaku pekerjaan itu adalah menjadi seorang marhenis. Artinya kita sebagai marhenis itu mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan pertama, memperhatikan marhenis. Kedua, nanti kita memberdayakan mereka. Agar tujuannya tadi yang disampaikan Pak Pri untuk mengataskan mereka dari yang masih bawah menjadi yang sedikit menjadi lapisan. Kemudian yang ketiga terkait dengan marhenisme itu adalah ajaran yang diciptakan oleh dikali oleh Tuhan. Marxisme sama saja dengan Pancasila. Hingga apa yang dikatakan adalah marxisme Pancasila itu adalah sama. Ada tiga ajaran yang disampaikan oleh Bung Karno dalam marxisme itu. Yang pertama adalah sosial nasionalisme. Nah ini kalau di dalam Pancasila itu adalah menyangkut sila
kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sosio-demokrasi. Demokrasi ini adalah sila yang keempat itu kegiatan yang dipimpin oleh kantor kemudian dan sila yang kedua itu keadilan sosial bagi Indonesia. Dan yang terakhir adalah ketuhanan yang maha besar. Jadi tiga itulah inti ajaran sama. Nah, itu mungkin sebagai gambaran apa? Memang itu jelas kita tentang modern pada hari ini. Jadi, setelah bukan ini yang dijawab itu fokus mengingatkan pada kebenaran. Jadi dalam penjelasan itu ada yang berikan kalau yang juga kalau saya itu sama. Jadi biar bisa penjelasan masyarakat kalau itu empat orang yang ada itu sendiri seperti itu. Nah, jadi yang cara ini adalah pada intinya orang atau orang-orang yang mengenal itu berperilaku di ya pertanyaan yang benar-benar ini adalah terkait dengan kita. Artinya ketika kita sudah tahu konten atau kita tidak konten ini tidak sebenarnya kita memberdayakan mereka agar mereka yang tadinya miskin atau pendidikan di sana itu menjadi bahu berdayakan dengan diri. Artinya kita punya tanggung jawab untuk mendampingi mereka. Dalam berbagai hal tadi disampaikan terkait dengan salah satu misalnya ada berkaitan dengan ini. Kita tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Kalau kita BR kepala kabupaten juga diam. Tapi kita punya ranah yang untuk bisa disampaikan ke pemerintahan. Jika kita tadi bisa memberikan pastikan masukan terkait dengan apa yang menjadi keraguan kita. Jika kita nanti bisa menyampaikan ke kesulitan atau kendala yang ada di luar jadi nanti terkait dengan pemerintah atau investasi yang dilakukan di kita kemudian kemudian para pengguna itu bisa dibilang sesuatu yang dilakukan. Nah, ini terkait dengan tadi terkait waktu anak itu yang paling dibilang itu saya ya, tadi saya sudah sampaikan, adalah Pancasila. Jadi sebenarnya adalah hal yang sama dan dapat membantu yang benar. Dan ini semua itu adalah hal yang sama dengan isinya sama. Cuma kalau bilang tadi yang itu asalnya kita sudah lakukan tidak sebuah perkara yang kita pikir kita jadi prinsip yang kita ada atau amalkan sesuai dengan baik. Terus kalau itu kita tidak jadi untuk kain tidak berita apa yang jawab ini ada perbedaan dari ada begini mana lagi ada perbedaan apa tidak lama itu pun nanti sama itu sampai itu akan ini kita merasa terima diri kita harus depan kita manusia tiga yang berbeda manusia yang berbeda tapi kadang-kadang kita dalam memastikan sosial yang tidak bisa sendiri dengan diri kita saling mengingatkan kita saling kita baik itu mereka yang mengalami kesulitan masyarakat kita sebagai basis yang mereka juga akan sedikit merasa banyak hal termasuk bikin yang kita lakukan banyak lah kita yang kemudian kita tidak paham tidak memiliki alur kebijakan pemerintah sehingga akan berupa tertutup. Nah kita sebagai ini dengan kabupaten Banyuwangi yang paling itu kita tidak
itu pembuatan mereka untuk misalnya menunjukkan mitra ini seperti apa sebenarnya nanti akhirnya kalau begitu dengan sekalian mereka sebenarnya itu hanyalah bagian kecil dari kami. Banyak sebenarnya organis yang tidak menggunakan uang mandi, tapi mereka tidak seperti aku adalah tidak kayak ini. Dia organis kami tidak menggunakan. Oh iya, perilakunya. Ya. Ini pengalaman pribadi ya, pengalaman itu dijelaskan terkait awal atau perkenalan mungkin pengurus-pengurus dengan Pak ini atau hanya di pembukaan aku sendiri juga pernah punya ide sendiri ya semua sendiri terkait dengan Indonesia tentu tergabung ke penyebut di teman-teman kami itu punya background yang berbeda-beda. Jadi partai ini satu keluarga besar Indonesia adalah hanya salah satu organisasi kita saja yang ada atau organisasi naturalisasi. Salah satu bagian dari organisasi naturalis yang ada di Indonesia banyak sekali. Sebelumnya mungkin di tingkat mahasiswa ada yang namanya DSM. Dulunya di tingkat siswa atau murid ada DSM, perangkat siswa yang seperti itu. Kemudian di tingkat profesi ada yang namanya ikatan sarjana profesi. Banyak sekali. Ada di tingkat pemuda ada misalkan pemuda mas. Ini hanyalah salah satu bagian saja dari organisasi yang lain. Ya, untuk sampai hari ini pemahaman masyarakat ini khususnya Purbalingga, ini saya khusus Purbalingga, pemahaman masyarakat terkait mandailing itu sudah sampai mana? Dari sekian banyak pendukung yang ada di Purbalingga khususnya, ini menurut pengurusan kelompok keluarga besar ini masyarakat ini dipandang juga mandailing itu kira-kira berapa persen? Tahu tentang mandailing sebaik namanya Apakah simpati dari proses-prosesnya memang gitu. Jadi kalau izin orang tua ini jadinya bukan diri apa yang mau di margainisme ini ajaran margainisme ini yang kita ada semangat kita tidak serta-merta mendoktrin warga masyarakat atau generasi muda dengan perilaku atau dengan konten-konten margainisme tidak serta-merta itu tapi dari dua besar margainisme ini mencoba mengorganisir kepentingan masyarakat kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan semangat margain. Apa sih semangat margain? Tadi sudah disimpan sebetulnya pada semua. Kemudian dari sisi ekonomi yang sampai sekarang oleh pemerintahan Indonesia yang sekarang ini juga diakomodir. Bisa dikatakan malah mengadopsi yaitu pemanggilan tindak ekonomi dan itu kita kalau itu Purbalingga contohnya apa sih sebenarnya targetnya kita tuangkan mungkin dari sisi yang lain juga ada kita tidak serta-merta terjun langsung mendoktrin ini rumah dari ini sebagainya tapi kita mendorong kita tadi gua sudah sampaikan bahwa keluarga besar margainis ini bukan tangible dari partai politik tapi bisa menjadi mitra dari pemerintah siapapun yang memerintah. Yang sudah kita lakukan adalah mendorong pemerintah kabupaten untuk meningkatkan UMKM. UMKM sebetulnya itu kan praktek-praktek dari semangat margainis. Representasi ya sebetulnya itu. Banyak orang kadang-kadang kan tidak mau dikatakan margain atau margainis atau margainisme dan sebagainya karena merasa itu kolot ini tidak modern gitu kan bahwa ini satu aliran jadi tadi kalau banyak orang menanyakan keanggotaan sebagainya kita sulit margainisme orang margainis ini yang apa namanya sebetulnya dia menyecap ajaran margainis tidak bisa menggunakan
aku anggota Mahir itu tidak bisa. Jadi KTA-nya pun KTA Mahir itu tidak ada. Mungkin ada apa ya organisasi kemasyarakatan ini keagamaan ya. Saya adalah warga. Ini tapi dia tinggalnya nggak punya KTA karena hanya kayak semacam aliran tadi seperti Pak Revi sampaikan. Yang punya kepengurusan KTA kepengurusan hanya pengurus. Tapi kita mencoba semangat hari ini yang kita ambil, kita dorong ke pemerintah, siapapun yang lagi pemerintah. Salah satu yang paling mendasar adalah yaitu kebutuhan masyarakat, permainan ekonomi, yaitu UMKM yang paling sederhana. Mungkin yang begitu Pak Ketua maupun dan Ya, berarti perlu dipertegas nih Pak. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Marhen atau oleh keluarga besar Marhen yang diharapkan bisa terwujud di masyarakat. Kan ada garis besarnya. Oh ini ada 3 poin, misalnya atau 4 poin. Ini Marhen itu memfokuskan kepada berapa poin terkait dengan perjuangan yang nanti bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, saya sebenarnya sudah bersini, tapi saya harus berlain apa yang disampaikan. Pasannya merujuk pada pertanyaan ini, yang dibutuhkan cita-cita keluarga besar Martinus itu ya bagaimana terwujudnya cita-cita proklamasi dan cita-cita Pancasila. Sebagaimana cita-cita negara yang termasuk dalam Undang-Undang tahun 1945 hari ini. Bagaimana masalah perlindungan terhadap bangsa, tumpah darah Indonesia, bagaimana meningkatkan kesejahteraan umum, bagaimana mencerdasnya kehidupan bangsa, bagaimana terciptanya perdamaian abadi bukan hanya dalam lingkup nasional tapi internasional. Maka yang diinginkan sebenarnya oleh Bukarno itu bagaimana nasionalisme bisa tumbuh subur di dalam taman sari internasionalisme. Dan internasionalisme tidak akan pernah tumbuh subur tanpa nasionalisme tumbuh subur dengan baik. Itu. Jadi cita ajaran Bung Karno itu bukan hanya konteks di Indonesia tapi terciptanya kedamaian dunia. Kedamaian dunia. Dengan prinsip dasar punya pribadi sehingga ketika dunia luar mengintervensi terhadap kedaulatan kita, maka jelas kita tidak Indonesia tidak aktif di dunia itu. Maka yang dikembangkan adalah politik negeri luar negeri bebas aktif, bebas menentukan pilihan, tidak terikat oleh negara manapun. Ketika yang dirembuk, yang diprogramkan itu adalah tidak ada intervensi terhadap suatu negara, maka Indonesia pasti tampil. Bukan tampil. Tetapi ketika indikasinya melakukan penindasan, itu bukan keluar dari itu. Jadi sebenarnya kembali lagi Pancasila, Marxisme Pancasila, karena gini saudara. Kata Pancasila tercetus itu pada saat sidang Dogoritsu Jinping. Yaitu sidangnya PKI dalam rangka mempersiapkan Indonesia merdeka. Pertanyaannya mendasar, kalau Indonesia merdeka dasarnya apa? Bung Karno berdasarkan hasil berdialektika, berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan alam sekitarnya, itu dari waktu ke waktu, serta perenungan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka melahirkan ini loh, pertama kita cinta bangsa, dan konteksnya bangsa Indonesia. Kemudian ini harus disampaikan, harus tidak boleh berseberangan dengan unsur-unsur kemanusiaan. Maka yang kedua adalah kemanusiaan. Jadi sadar kodratnya bahwa semua makhluk yang ada di bumi ini, manusia adalah satu. Jadi tidak yang
atau apa ya ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tidak cinta bangsa Indonesia saja, tapi bagaimana ketenteraman dunia diwujudkan. Inilah kita besar bukan. Nah, dengan kita jadi bukan dari sebagai tokoh nasionalisme kan. Nah, tokoh perjuangan, tokoh pergerakan internasional. Oleh karenanya, korelasinya, ketika di dalam ketatanegaraan mencantumkan membuat pembukaan Undang-Undang 45, kalimat pertama adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itulah Bung Karno mengakui bahwa tak ada satu bangsa pun yang boleh tidak ada ditindas. Nah, dengan demikian untuk mempelajari marxisme itu ada tahapannya. Itu bagaimana kita memahami alur pikir baru. Bagaimana kita memahami situasi dan kondisi dan menangkap makna hari ini untuk apa ajaran tersebut dari itu baru kita ke sana tentang bagaimana isi dari alur pikiran itu bagaimana memahami situasi kondisi pada saat itu bla 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 bla. Nah, sering orang berbicara tentang paradigma itu dipotong, maka bukan mengingatkan jas merah jangan sekali-kali menghilang apa menghilangkan sejarah. Artinya apa? Ketika kita berbicara ke depan, forecast, memprediksi, membuat ramalan bagaimana terwujudnya cita-cita proklamasi, ya, maka kita berangkat bagaimana kita pelajari, kita evaluasi kondisi yang sekarang ada, dan kemudian bagaimana pada awalnya negara dibentuk. Ada perkembangan pasti ada. Cuman perkembangannya apakah ini sudah bersinggungan dengan kita bersama. Yaitu cita proklamasi yang tadi 4 hal itu kenyataannya sekarang tingkat kemiskinan masih. Tingkat kecerdasan manusia juga masih rata-rata SMP. Sebagai contoh, ketika pemerintah mencantumkan program wajib dasar 9 tahun, sudah berapa puluhan tahun, tapi nyatanya belum tercapai kan? Belum tercapai. Itu menjadi problem. Lah, oleh karenanya, orang-orang yang sadar terhadap nilai dan jiwa Pancasila itu bersatu padu membangun sebuah keluarga organisasi hanya keluarga besar Marxis menjadi sebuah untuk memberikan input bagi siapapun yang ada di dalam pemerintah, siapapun yang ada di dalam legislatif, karena kebijakan itu akan diambil oleh institusi yang undang-undang, yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, presiden dan DPR, gubernur dan DPRD, bupati dan sehingga kita sering berinteraksi, apa itu pejabat eksekutif, apa pejabat politik, apa itu pejabat legislatif, agar mereka bisa menangkap aspirasi yang berkembang masyarakat, kemudian mempelajari situasi kondisi masyarakat yang harus dirumuskan dalam sebuah kebijakan ini. Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana cara mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana agar masyarakat merasa terlindungi, ya, terayomi, bukan hanya masalah masyarakatnya, tapi tumpah darahnya, bukan? Agar semua bisa merasakan kedamaian dan ketenangan lahir batin. Itu maka sebenarnya berapa semester kalau kita cerita tentang belajar tentang Marxisme, tapi di kalanya ya itu kan ini zaman terjadi di era Orde Baru, distorsi terhadap orang ajaran Bung Karno ya. Ini sudah dijejali dengan politik praktis yang intinya perang antara Timur dan Barat, ya, perang ideologi itu terjadi mewarnai paham kapitalisme, liberalis,
imperialis, kemudian paham sosialis, komunis, ini tetap zaman waktu itu kan masih ada Uni Soviet, ada RRC, ada apa kalau di Amerika ini apa selatan ya itu banyak sekali. Nah terus apakah itu bisa bertahan? Tidak. Komunis pun hancur, Uni Soviet bubar, misalnya bubar. Jadi yang Uni menjadi terpecah-pecah kan. Sekarang banyak orang seperti itu. Kemudian yang di RRT pun itu kan ada Cina Taipei, itu kan. Nah, tidak ada itu. Lalu kemudian yang di apa di Cina komunis pun sekarang dalam prakteknya, nah ini menurut saya, kenapa orang Cina kalau sudah ke Indonesia sungkan kembali ke Cina? Kan di sana ada kebebasan. Di sana kan paham komunis kan tidak ada penguasaan pribadi. Semua orang ada penguasaan pribadi. Nah, terus di dunia barat, di dalam barat, itu bagaimana kita mengumpulkan keduniawian tanpa batas. Nah, ini berpeluang dengan kekuatan kekuasaan yang tanpa batas akan digunakan untuk menindas kaumnya. Oleh karenanya sebenarnya sosialis absolut dan apa liberalis kapitalis yang absolut ini menjadi lawan kita, dan itu bukan orangnya, itu pandangannya. Oleh karenanya Marxisme itu bukan orang, tapi itu adalah fakta ajaran, gagasan yang digali oleh Bukan. Nah, jiwa Bukan kembali pada siapa yang menggerakkan orang yang tergerak sadar bahwa kita terlahir sebagai bangsa Indonesia itu atas dasar para pejuang-pejuang yang terdahulu, terutama kayak apa Bung Karno itu sebagai proklamator dan penggali Pancasila. Nah, agar apa? Agar kelestarian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang namanya Indonesia itu dapat dijamin. Kalau tidak seperti itu, niscaya bukan hal yang mustahil. Indonesia akan gelap, akan runtuh, bercerai-berai. Padahal Indonesia yang ada ini adalah sebuah konstruksi yang dibangun atas dasar kesadaran bersama. Nah, oleh karenanya tadi menambahi yang disampaikan Pak Sofi, Marxisme itu adalah nasionalisme sosio-nasionalisme. Semua dibangun berdasarkan kesadaran, ya filosofi. Bukan pendekatan apa kekuasaan. Nah, karena kesadaran, kalau atas dasar kesadaran lebih awet, lebih langgeng, bukan karena rasa tidak kepengen dan tidak kepengen. Nah, itulah dalam konteks yang lebih luas yang disebut bagaimana kita membangun karakter bangsa. Maka bukan tindakan nation karakter. Baik, jadi yang kita bangun adalah jiwa tolong tenang, itu kan. Bagaimana kita bersatu. Dan Indonesia tanya, itulah bangsa berseru bersatu. Jadi kita berseru, kita bercerita, kita berapa berkait sangat-sangat ini konteksnya adalah kita diskusi. Ini kan dalam rangka kita menyatukan kan. Kemudian dari ini ada sebuah kesepakatan. Oh, harusnya itulah kita akan menjadi sebuah apa? Bersatu di dalam gotong royong. Nah, setelah itu apa? Untuk apa? Agar bangun jiwanya, bangun raga, bangun jiwanya untuk bersemangat tinggi untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai rujukan untuk pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Nah, terus agar apa? Cita proklamasi, ya cita Pancasila itu akan terwujud. Nah ini kemana? Seberapa persen sih? Nggak bisa dihitung. Orang yang berjiwa, ya, mencintai Pancasila, mencintai proklamasi, ya apa ya? Mereka adalah kaum Marxis. Hanya permasalahannya, kenapa kita dorong semangat selama perjalanan bangsa, cita-cita proklamasi masih ibaratnya apakah sudah sampai nilai 80%?
dalam rangka mewujudkan itu kita kembali rujukannya kepada data. Angka kemiskinan masih tinggi, ya, angka kemiskinan juga masih tinggi, angka rata-rata lama sekolah yang menunjukkan tingkat kecerdasan juga masih rendah, itu kan, ini kan PR. Dan KPM hadir untuk memberikan force in mind, jadi memberikan dorongan kekuatan, tapi kekuatan pikir, bukan kekuatan fisik. Sehingga kita tidak perlu seragam doreng-doreng yang menunjukkan kayak apa. Kita itu siapa? Perang itu kan. Perangnya adalah adu pikir, adu argumentasi, adu gagasan. Nah, sehingga saya sering sampaikan pada teman-teman yang di tingkat kecamatan bisa berinteraksi, bergaul dengan masyarakat di kecamatan. Gitu. Kita KPM ada di mana-mana. Di DPR ada, di pemerintah, di eksekutif ada, di yudikatif ada, di yudikatif. Nah, sejauh mana mereka bisa menerapkan nilai-nilai evangelisme ini di dalam perilaku mereka. Kata kuncinya, jadikanlah diri pribadi yang bisa menjadi suri teladan bagi kehidupan di dalam keluarga, bagi kehidupan di dalam masyarakat, lingkungan RT, ya, kemudian desa dan seterusnya. Sana. Jadi kembali akan tiga serangkai diajar Dewantoro, I.S. Soekarno, Muhammad Hatta. Baik itu kita Dewan Toro kan ada masalah itu. Jadi ketika kita merangkum Pak ini para tokoh-tokoh bangsa di sana, paham-paham ini akan bisa tumbuh subur ketika dilakukan dengan metode teladan. Jadilah orang-orang yang mencintai Pancasila, mencintai Marxisme, itu bisa menjadi role model. Itu Pak. Ya, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ya. Ini kebetulan barangkali pertanyaan penutup ini. Ini terkait dengan Trisakti yang digaungkan oleh Pak Presiden Soekarno. Nah, ini kaitannya dengan marxisme seperti apa? Oh, okay. Trisakti itu senjata. Pasopati kalau kita. Apa isinya? Kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di dalam bidang. Tanpa itu, senjata itu, niscaya sulit untuk bisa diwujudkan cita proklamasi, cita Pancasila, ya cita Marxisme. Karena cita Pancasila, cita proklamasi, yaitu cita Marxisme. Itu kan? Itu senjatanya itu. Bagaimana akan berkedaulatan di bidang politik? Ya kan? Manusia terbebas dari segala intervensi. Kita menggunakan hak politiknya, masyarakat menggunakan politiknya tanpa tekanan dan sebagainya. Yang terjadi sementara ini, rakyat menggunakan hak politiknya karena transaksi diberi. Ini tidak terasa. Sebenarnya, dia sudah dijajah. You menentukan hak politiknya, pilihan politiknya bukan karena kesadaran kamu, tapi kamu karena siapa. Ini, maka kita juga mendorong bagaimana proses pemilu yang tidak bagi-bagi uang. Oleh karenanya, urusan saja kami di Purbalingga memberikan masukan kepada caleg ya, yang kita dukung, jangan bagi-bagi, karena itu berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa bersama sudah diatur juga no money politik, karena money politik jelas itu berseberangan di tata negara. Gitu kan. Ada pun yang lain, kita enggak cita yang lain. Nah, di lingkungan kita yang kita dukung, kita memberi masukan. Alhamdulillah, ya, masalah jadi ya nasib. Itu kan. Tetapi kita calon yang kita dukung adalah konsisten. Karena apa? Calon yang kita dukung berjiwa marxis. Gitu kan. Lah, simpulannya, orang yang berjiwa marxisme itu selalu akan berpihak pada kepentingan rakyat. Ya, jadi itu sebenarnya tadi yang pertama kemandirian, berikan oleh bidang politik. Ya, yang kedua berdikari bidang ekonomi. Contoh. Apa yang dari orang tani nampak akan berharga itu atas dasar perhitungan saya yang saya
membuat produk ini ongkos produksinya sekian, kalau saya cari keuntungan sekian, harusnya sekian. Karena kita tidak punya kedaulatan di bidang ekonomi, maka meskipun saya menghasilkan hasil yang banyak, ini menjadi tidak laku jual. Karena apa yang mengendalikan harga itu bukan petani itu, tapi para pemilik modal. Ini kan, gelem sampai tak tuku orang gelem. Akibatnya apa? Kerugian bagi petani. Itu kondisi yang ada. Maka bagaimana refleksi marxisme dalam kehidupan sehari-hari di era sekarang? Kita akan melihat dari sekarang kondisinya semacam apa? Itu yang diajarkan Bung Karno, bahwa mempelajari marxisme itu mulai dari alam pikiran Bung Karno kayak apa, kemudian memahami situasi kondisi. Jadi zaman kan berubah. Kalau dulu zamannya seperti itu, sekarang zaman seperti kita sesuaikan situasi, kita membaca situasi kondisi. Bagaimana kita melihat masa depan. Jadi tanpa berbicara sekarang, kita melihat konteks yang sekarang ada, kita nggak bisa akan memprediksi yang ke depan. Jadi sekarang ada, bagaimana dari ini? Yang masalahnya kan ketika dulu kita diadakan punya tujuan. Nah tujuannya itu sudah tercapai sejauh mana? Sejauh mana? Sehingga ini kita awal. Sejauh mana dan seperti apa itu gagal dan berbicara. Jadi tidak mumpluk tanpa data. Terus contoh dari ranah politik. Sekarang kan bintik-bintik ya. Bintik-bintik kembali ke zaman dulu sebelum ada konspirasi kesepakatan kita sebagai membentuk negara Indonesia mulai muncul kan? Apa itu? Konflik di Papua, konflik di Aceh yang sulit. Ini karena kebijakan di mana pulau-pulau yang selama ini menjadi lingkupnya Aceh kita menjadi Sumatera menimbulkan konflik sana kan. Dan ketika ini kesalahannya apa? Kebijakan di tingkat pusat. Nah kalau ini tidak dibenahi, ya jelas Aceh merdeka, Papua merdeka, Maluku juga merdeka. Nah kenapa dalam perjalanan bangsa itu belum bisa berjalan sesuai dengan menuju kepada kesepakatan bersama? Pilihan masuk kita bukan karena pertempuran, diplomasinya bukan. Itu kan, bukan. Maka PR pertama bagi Bung Karno, ketika tadi belajar dari lapangan, belajar dari manusia yang namanya market, maka tadi market itu hanya personifikasi gambaran daripada sebuah situasi keadaan yang ada. Hanya kebetulan namanya Pak Market, tapi bukan itu loh. Market itu adalah personifikasi, digambarkan seperti itu. Jadi Marquez bukan proletar, dia punya semangat untuk maju, bukan miskin karena malas. Nah, orang yang punya semangat untuk berubah menuju perbaikan, tetapi ditekan, ya, diplenet oleh sistem aturan, ini yang harus dihindari. Oleh karena langkah pertama adalah bagaimana terciptanya kebijakan. Kebijakan tujuannya apa? Putusan. Satu di antara peraturan-peraturan itu. Jangan sampai ada produk-produk hukum yang membelenggu. Nah, sekarang Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya berpihak kepada masyarakat, apa berpihak kepada kita? Nah, kita pada tataran bagaimana berdiskusi, berinteraksi, membangun pemikiran dari teman-teman yang ada di dalam kemenangan. Karena saya, Pak Isolfi, itu bukan orang yang duduk di dalam meja untuk mengetuk palu kan. Apakah semua teman-teman di legislatif di PDI berjiwa marxisme semua? Dan apakah di Golkar tidak semua marxis? Tidak, ada yang berpikiran teman. Jadi KBM ada di mana-mana. Termasuk di dalam keyakinan. Ada yang di Hindu, ada yang di Buddha, ada yang di Islam, ada yang di dan sebagainya. Kita dulu Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita paham Bhinneka Tunggal Ika
ada progres di dalam kehidupan manusia. Kita diciptakan dalam suasana berbeda-beda. PR-nya bagaimana mengorkestrasi, memilih perbedaan itu menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, di sinilah kita harus bergotong royong. Bergotong royong dalam rangka menekan egonya agar timbul irisan yang disepakati bersama. Begitu Pak. Luar biasa rekan-rekan semuanya diri sudah tentunya begitu mendalam mengenai Marhanisme. Nah ini sebagai penutup barangkali dari rekan-rekan pengurus ingin menyampaikan pesan-pesan kepada pemirsa virtual di seluruh Indonesia atau khususnya di Kabupaten Purbalingga. Pesan khusus dari keluarga besar Manghedes Purbalingga. Oke, mantap kamu Pak Pareng ini. Saya berharap karena struktur organisasi kita itu sampai yang kita lakukan dan kelembagaan formasi manusia, maka hubungan baik di antar ormas yang ada, bentuk saling bersilaturahmi, berpartai ini menjadi tadi saya yang bagi saya karena ini tanggung jawab bersama tanggung jawab kolektif. Kemudian maka saya berharap tidak kepada Tuhan hari ini selalu pihak kemasyarakatan agar sedikit hal yang kita ceritakan di sini bisa diceritakan kepada teman-teman pihak kemasyarakatan yang lain seperti contoh para ketua RT karena saya dengar kan para ketua RT membentuk satu organisasi yang disebut Pak Ketua RT. Barangkali ini titik awal kita bisa membangun kesadaran bangsa bernegara, gitu kan? Termasuk di dalamnya, untuk berharap bangun konstruksi ekonomi yang paling berkeselarasan dengan Pancasila dan kota. Tetapi selama berpuluh-puluh tahun koperasi dikembangkan karena pendekatannya yang keliru menjadikan duit negara hilang tanpa bekas dan bisa melihat saudara kabupaten di mana-mana ada koperasi pegawai juga sekarang juga karena para pengurus di situ itu tidak memiliki jiwa marxisme. Di situ kan cenderung bagaimana memanfaatkan ketika saya jadi kekuasaan ya dunia yang ada di situ yang sebenarnya harus dikelola yang untuk pangkuan anggota itu menjadi kesengsaraan anggota. Itu apa sehingga operasi desa kita agar pelaksanaannya itu bisa memperbaiki suasana yang pernah terjadi yang dulu itu kedorakan baruan ini kalau tidak dicoba dengan baik ya bisa saja ini nanti menjadi duit negara juga ambulan kita coba, gitu kan? Ya, terima kasih itu pesan dalam untuk semua warga negara Indonesia. Mudah-mudahan inspirasi dari Marxisme ini bisa terangkum ke pemikiran dan cara bertindak kita dengan masyarakat. Terima kasih untuk seluruh pengurus keluarga besar Marxisme Kabupaten Purbalingga. Barangkali ada atau klaim atau apa yang perlu kita siapkan. Sebelum kita ada pada bahwa bukan mengatakan beberapa kali di dalam sebuah partai ekonomi ada yang lebih penting menyelamatkan negara kita Indonesia dan sudah mendapat 19. Yang kedua, aku sudah memberi yang terbaik untuk bangsa ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke, Pancasila dan sudah mendapat 40. Orde Baru itu para mereka membenciku dan tampaknya berantem misalkan aku dan rakyat itu distorsi tapi aku siap untuk dilupakan kegawaan yang kembali
aku dilahirkan sebagai sebuah simbol kebebasan, simbol kemerdekaan, simbol kedaulatan, simbol kemanusiaan, dan simbol penderitaan rakyat. Bukan hal yang buta kan? Orang tahu bahwa Bung Karno itu dari udara ke udara, ya itu mereka lalui, beliau lalui. Posisi Bapak yang sedang lahir sebagai pimpinan besar tentu tidak memberi kesempatan untuk mempelajari yang kecil, walaupun tahu itu penting. Perjuangan para bangsa sendiri itu kadang-kadang lebih sengit daripada melawan penjajah. Maka pandai-pandailah menghadapi itu. Ini yang saya mau katakan, musuh penjajah, musuh wong asing lebih gampang timbang musuh bangsanya. Terus kalau aku meninggal, tulislah di batu di itu. Bung Karno menyambut tidak ini luar biasa. Karena mengakhiri pertemuan ini, saya wakilkan salam perjuangan kaum Maten. Kalau saya sebut Maten yang pertama jawab bersatu, Maten yang kedua kita jawab berjuang, yang ketiga kita jawab menang. Sebelum kita salam perjuangan untuk kita setelah untuk apa salam nasional antar Pancasila dan Pancasila. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Pancasila. Merdeka. Mari bersatu. Mari berjuang. Mari menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berdiskusi ngobrol mengenai konten. Terima kasih tetap bersama kami di channel YouTube Rembuk Tua. Dukung kami dengan subscribe dan juga like. Mudah-mudahan Rembuk Tua bisa menjadi saluran untuk menyampaikan pesan-pesan leluhur dari bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini saya Pak. Gimana?